Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan mulai satu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur jika pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bisa saat teduh bersama. Biarlah Engkau sendiri yang selalu mau, eh, biarlah Engkau yang selalu ya Tuhan, eh, melindungi kami, memagari kami, menjauhkan kami dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan acara ini dari awal pertengahan dan akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Yang Kau urapi setiap hamba-Mu yang bertugas, baik yang menaikkan puji-pujian, baik juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang Kau urapi kami semua yang hadir Tuhan. Ya segala firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan terus tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Eko. Ya.
Bapa yang dalam surga, sungguh Engkau yang berdoa penuh hidup kami, Tuhan. Seluruh hidup kami, Tuhan, ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan. Kau pelihara kami semua, kuatkan kami semua, kau pelihara kami setiap pagi, Tuhan. Untuk kami saling menguatkan diri, dan bergandengan tangan, support satu dengan yang lain, Tuhan. Saatnya ya Bapak, kami akan belajar akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Indrawan. Tuhan Yesus, kami percaya Kau tambahkan hikmat marifat-Mu, terus Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang selalu kami terima sebagai hal yang baik, Tuhan, sebagai pokok kebenaran untuk mengkalibrasi setiap pikiran hati kami ya Bapak. Pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. Terima kasih, Pak Eko. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali di dalam Ayub yang ke-20. Saya beri judul Firman Tuhan pagi hari ini, keangkuhan yang sia-sia. Dalam Ayub 20 ayat 4-5. Kita akan membaca Ayub 20 ayat 4 sampai Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap. Ya, puji Tuhan. Di sini kita melihat, saya lanjutkan ya, yang ayat yang ke-6. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Ayat yang ke-7, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapakah yang pernah melihatnya bertanya, di mana? Ya, puji Tuhan. Di Ayub yang ke-20 ini menceritakan tentang perkataan dari Sofar orang Naamah. Ya, ini adalah salah satu dari sahabat Ayub, dari 3 orang sahabat Ayub yang mana mereka itu bermaksud untuk menghibur kesusahan Ayub. Namun ternyata ketiga orang ini bukan menghibur, malah menuduh Ayub melakukan satu dosa atau satu kesalahan yang mengakibatkan dia dihukum oleh Tuhan dengan begitu dahsyat. Ya, jadi ketiga ini adalah salah satu yang dari sahabat Ayub yang dia itu keliru ya. Dia berbuat sesuatu yang bermaksud untuk menghibur, tapi ternyata dia berkata bahwa Ayub itu pasti ada dosanya. Pasti ada salahnya yang membuat dia itu dihukum dengan dahsyat yang
yang mana Tuhan itu tidak pernah akan melepaskan orang yang bersalah. Setiap kesalahan itu memang akan mendatangkan satu hukuman ya yang dari Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa perkataan dari Sofar ini kita mau melihat ya, memang betul bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kejahatan atau dosa itu berlangsung selamanya. Apalagi orang-orang yang memiliki sifat yang sombong atau tinggi hati ya. Kita melihat banyak contoh di dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang memperoleh kesuksesan atau keberhasilan tetapi bukan dari Tuhan ya, dengan menghalalkan segala segala cara. Kita lihat contoh beberapa di Alkitab ya. Eh, kita lihat tentang di Raja Firaun ya, Raja Mesir dalam Keluaran 7 sampai yang ke-12. Di situ diceritakan Firaun itu adalah raja yang cukup sukses ya. Dia me- memerintah satu negara Mesir ya, di mana Mesir itu adalah satu negara yang cukup besar ya. Mungkin salah satu yang negara adikuasa waktu itu ya, yang menguasai peradaban atau menguasai teknologi, di mana di zaman yang begitu kuno itu dia bisa membangun piramid, yang mana sampai dengan saat ini menjadi salah satu dari ketujuh keajaiban dunia ya. Satu sesuatu hal yang kelihatannya mustahil dikerjakan di zaman yang begitu kuno ya. Tetapi Firaun ini dia memperoleh kesuksesannya atau keberhasilannya itu dengan cara yang tidak tidak baik ya. Dia memperbudak bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel berseru-seru sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengirim Musa. Musa sudah berkali-kali memperingatkan ya untuk melepaskan bangsa Israel, untuk membiarkan bangsa Israel itu pergi dari tanah Mesir. Karena memang kalau memang eh, mereka itu tidak diperkenankan lagi untuk tinggal di Mesir, ya sudah biar pergi aja ya. Karena mereka memang bangsa pendatang waktu itu ya. Tetapi Firaun bersikeras ya. Dia dengan sangat angkuh ya, dengan sangat dia punya banyak kuasa waktu itu. Dia tidak mengindahkan atau tidak memperdulikan perkataan Musa. Bahkan Tuhan sudah menghajar berkali-kali ya, bahkan 10 kali dengan tulah, bahkan sampai anak sulung dari Firaun ya, yang akan menjadi penerus generasi Raja Firaun untuk menggantikan dia itu akhirnya dibunuh Tuhan ya, mati. Dan memang waktu itu Firaun membiarkan akhirnya ya bangsa Israel pergi. Tetapi dia tetap keras kepala. Akhirnya dia kejar kembali bangsa Israel dan dia akhirnya berakhir dengan cara yang sangat tragis ya. Dia bersama seluruh tentaranya, keretanya, segala kebesarannya itu tenggelam di Laut Merah. Ya. Di sini kita melihat bahwa Firaun itu kepingin sesuatu ya, yaitu kesuksesan yang berasal dari penderitaan orang, yaitu bangsa Israel ya. Di sini kita melihat satu contoh bahwa segala sesuatu yang bukan dari Tuhan ya, yang kesuksesan yang bukan datang dari Tuhan,
itu hanya sekejap mata, ya, hanya sebentar saja menurut firman Tuhan. Di dalam Ayub 20 ayat 4 sampai 5. Ya, tadi yang kita sudah baca ya, bahwa itu cuma berlangsung sekejap mata. Bahkan di dalam tertawa pun hati merasa sakit. Ya, itu ada di dalam Amsal 14 ayat yang ke-13 ya. Kita akan membaca ya. Amsal 14 ayat yang ke-13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ya, jadi ini adalah sukacitanya orang yang berdosa ya. Sukacita orang yang berdosa itu memang hanya sebentar dan tidak akan berlangsung lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari sesuatu yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman Tuhan ya. Mari kita mau belajar untuk merendahkan hati ya. Kita enggak mau atau tidak boleh bersikap sombong ya. Meskipun segala sesuatu mungkin eh, yang kita miliki saat ini ya, itu sesuatu yang besar atau sesuatu yang indah. Mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan ya, bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini asalnya itu dari Tuhan dan untuk Tuhan, dan segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan saja ya. Bukan kuat dan bukan gagah, tapi oleh karena Tuhan yang memberi kita kekuatan yang membuat kita menjadi seperti yang ada saat ini. Ya, kita lanjut ya, beberapa yang sebagai contoh orang-orang yang sukses luar biasa, tapi dia sombong ya, dan akhirnya terkena hukuman dari Tuhan. Kita lihat contohnya adalah Raja Nebukadnezar ya. Ini adalah raja-raja yang di, dikasih Tuhan kuasa yang besar ya. Jadi Raja Babel ini adalah eh, Nebukadnezar itu adalah Raja Babel, di mana dia itu memang mengalahkan Raja Yehuda ya waktu itu. Jadi bangsa Israel yang sudah terpecah dulu itu menjadi dua, yaitu bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bangsa Israel itu lebih dulu hancur ya, ditawan oleh bangsa Asyur, dan terus kemudian setelah beberapa tahun kemudian gilirannya kerajaan Yehuda ya, itu akhirnya juga hancur dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar ya, Raja Babel. Di sini kita melihat bagaimana Raja Babel itu sangat angkuh ya. Dia menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwa segala yang dimilikinya ya itu adalah karena dia hebat ya, karena dia kuat. Dan pada saat dia mengatakan itu, hukuman Tuhan langsung jatuh ya. Akal budinya itu diambil dan dia menjadi seperti binatang liar ya selama 7 masa. Dia makan rumput ya, dia kehilangan akal sehatnya sampai dia mengakui ya bahwa Tuhan yang memberi itu semua ya. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan pada saat dia mengakui itu, hikmatnya dikembalikan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak mau ya. Orang yang sombong itu selalu ada di matanya Tuhan itu jelas sekali ya. Orang yang sombong itu menantikan hukumannya Tuhan jatuh. Dan
pasti jatuh ya. Karena itu Bapak Ibu, ini firman Tuhan mengingatkan kita ya, karena orang yang sombong biasanya kesombongan itu timbul dengan tanpa sadar ya. Kita tidak sadar itu bersikap atau eh, dalam hati kita mulai timbul akar-akar kesombongan. Kalau bukan aku, siapa yang bisa membuat ini semua? Ya, siapa yang membuat ada makanan atau ada segala barang-barang yang indah di rumah? Ya, segala harta milik kita itu siapa? Kalau bukan kita yang bekerja atau yang berusaha. Mari kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Di sini sebagai satu contohnya dari orang-orang yang sudah kita lihat tadi, Raja Nebukadnezar dan juga Raja Firaun ya, bahwa Tuhan tidak mau orang-orang yang sombong, tapi Tuhan mencari, mata Tuhan itu mencari orang-orang yang rendah hati, ya. Orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan itulah yang memberikan semuanya. Seperti yang kita lihat di dalam kehidupan Raja Daud. Ya, Raja Daud itu pada saat dia dikaruniai Tuhan kekuasaan yang luar biasa, ya. Dia diberi kemenangan demi kemenangan. Dia perang itu selalu menang, ya. Dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa besar. Dan kemudian pada saat itu dia di dalam hatinya dia rindu untuk mendirikan bait Allah. Dia ingat bahwa dia tinggal di dalam satu istana yang megah, mewah. Tapi Tuhan atau tabut Allah itu masih ada di dalam kemah. Karena itu dia berniat di dalam hatinya, dia ingin membangun bait Allah, rumah Allah yang luar biasa megah. Dan dia mengutarakan itu kepada Nabi Nathan. Nah, pada saat Nabi Nathan itu mendengar itu, dia ngomong, ini adalah sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang baik. Ya. Dan ya, dia ngomong, dia merestui untuk mengerjakan. Tapi pada saat itu Tuhan berbicara melalui Nabi Nathan. Dia ngomong bahwa Daud tidak boleh mendirikan bait Allah. Karena Daud sudah berperang, melakukan peperangan yang besar, menumpahkan banyak darah. Karena itu bukan Daud yang mendirikan, tapi anak, yaitu Salomo. Ya. Di situ dia, ketika dia mendengar hal itu, ya, dia nggak sakit hati, ya. Dia nggak merasa, loh, saya loh mampu ya mendirikan bait Allah. Enggak ya, tapi dia malah merendahkan hatinya. Dia masuk di dalam kamarnya, dia berdoa pada Tuhan. Dia ngomong, siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau memberikan eh, sesuatu yang begitu besar ya. Dia ngomong, aku ini dulu hanya seorang gembala yang menggembalakan beberapa kambing domba. Tapi Tuhan sudah angkat dengan begitu tingginya sampai seperti saat ini. Dan bahkan Tuhan sudah memberi satu apa pewahyuan atau satu menyingkapkan satu rahasia di mana siapa yang akan menjadi penerus kerajaannya, yaitu Salomo ya. Jadi ini satu hal yang sangat indah ya. Satu contoh bagaimana kita melihat bahwa orang yang diangkat Tuhan dengan luar biasa dan dia tetap merendahkan hatinya seperti Daud. Dia merasa bahwa siapa aku ini? Aku ini bukan siapa-siapa ya. Tapi Tuhan itu mau mengangkat dia dan Tuhan mau berkenan untuk menjadikan Daud seorang raja ya Israel dari orang biasa, orang yang bukan apa-apa tapi bukan keturunan bangsawan ya.
bukan keturunannya Raja Saul, tapi dia bisa menjadi seorang raja. Nah, di sini kita melihat ya, Bapak Ibu, orang yang merendahkan hatinya, orang yang tidak sombong, ya, dia akan diangkat oleh Tuhan. Dan sebagai satu satu kesimpulan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar untuk merendahkan hati ya. Apapun yang kita miliki saat ini, segala sesuatu yang kita bisa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akui bahwa semuanya ini datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan saja. Ini uh, sebagai ayat yang penutup ya. Kita akan membaca di dalam sebentar, kita akan membaca di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya lah berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya, jadi melalui 1 Korintus 8 ayat 6 ini kita mengakui ya bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Bapa kita di sorga dan dijadikan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kemuliaannya, untuk kehormatannya, dan segala pujian dan kehormatan hanya bagi Tuhan saja. Firman Tuhan sampai di sini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Saya kembalikan ke host ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak Indrawan atas renungan pada pagi hari ini. Kita belajar sama-sama ya bahwa kemunculan orang fasik itu hanya sementara ya, karena biasanya ketika mereka sudah sukses luar biasa, mereka menjadi seorang yang angkuh ya, meninggikan dirinya sendiri. Tadi sudah diberi contoh sama Pak Indrawan, dua raja ya, yaitu Firaun dan Nebukadnezar ya. Bagaimana mereka meninggikan diri sehingga mereka berdua direndahkan oleh Tuhan ya. Bila kita belajar dari Daud, bila kita tetap rendah hati, walaupun kita sudah dipakai Tuhan luar biasa ya. Itu pelajaran yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Bila kita mengakui bahwa segala apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan segala kemuliaan adalah bagi Tuhan ya. Ya, sekian mungkin kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indrawan. Selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Nanti saya minta Bu Susa bisa. Ya, bisa, Pak. Ya, kasih. Yuk, kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita cintai. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan, berkumpul Tuhan untuk bersaat teduh. Kami diingatkan Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapak Indonesia, Bapak. Kami percaya Tuhan
Biarkan Kau yang berdaulat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Kami percaya di sebentar lagi akan terjadi pengalihan Tuhan kepemimpinan Pak Jokowi dengan eh, Pak Prabowo bersama Gibran. Kami percaya Engkau pilih mereka Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan dan tidak mementingkan kepentingannya sendiri Tuhan, tetapi mementingkan kepentingan bangsanya ya Bapa. Karena bangsa kami adalah bangsa yang besar ya Bapa. Kami butuh kepemimpinan yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi bangsa yang berkembang Tuhan, tetapi boleh menjadi bangsa yang maju ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan, Engkau sertai kepemimpinan dari yang paling tinggi ya Bapa sampai yang ke bawah ya Bapa. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan dengan urapan-Mu tentunya ya Tuhan dengan hati yang takut dan gentar akan Engkau sehingga boleh memimpin dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Eh, ke depan juga ada pilkada juga Tuhan sertai di setiap daerah Tuhan. Kiranya Engkau pilihkan juga pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau bekerja di dalamnya, di dalam segala aspek, eh, baik ekonomi, keamanan juga Tuhan tentunya, eh, kebudayaan, juga politik, semuanya Tuhan. Dan kehidupan beragamanya pun Tuhan boleh rukun ya Bapak. Politiknya juga tidak eh, menjadi kepentingan pribadi masing-masing, tetapi semuanya adalah untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Engkau, haleluya. Amin. Ya, kita masuk saling mendoakan ya, waktunya 10 menit. Ya, silakan ya.
Sensus. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, semangat. Yusuf. Selamat pagi Pak Wayai. Pagi semua. Ya, Pagi selamat pagi. Yeni. Selamat pagi Pak Indrawan, Pak Erik. Selamat pagi. Pagi Ya, Pak Bu Yusuf. Susan. Oke, Pak Yusuf. Selamat pagi Bu Pepe. Pagi Erik. Selamat pagi Pak Ronald. Pagi Pak Yusuf. Pak Mulyono kok nggak datang ya? Pak Ronald. Pagi, Ci. Lagi Pak Cian Pak Ibu Mulyono kemana? nggak kelihatan. Perang di pasar. Ya, pagi semua. Pagi semua. Pagi semua. Bu Eva lupa menyapa. Pagi, Bu Eva. Selamat pagi. semua. Benar Ibu atau Bapak ini? Ibu, Pak. Oh Ibu, betul Ibu Eva ini ya. Iya, betul. Iya, Pak. Bu Ya, Eva. Pak Yusuf. Soalnya gambarin ono itu bikronto itu. Iya, gambarnya anak saya. Oh, gambarnya anaknya. Iya. Iya. Nah, enggak apa-apa Iya, ini Bu, mau supaya kemana? kita bisa saling sopoi gitu. Kenapa Susan? Iya, ini mau kemana? Aku memang senam itu supaya sehat. Oh iya. Loh, fotonya mana Bu? Diajak senam fotonya. Fotonya diajak senam. Cucunya. Udah melo. Cucu Ya itu makanya. Siapa? Bu cucu. Cucunya diajak senam. Oh ya enggak melo sih. Cucunya Lea dah. Masih belum bisa, Pak Ya Yusuf. belum. Nah, Belum bisa. loh, ditaruh di kereta, didorong-dorong, mbaknya jingkrak-jingkrak, cucunya hahaha Ya gitu. belum itu nanti kalau ke mall wis mulai diajak. Oh. Ini bulan depan mau ke Surabaya anaknya. Oh, bawa duren. Bulan ini, akhir bulan ini. Hmm. Mamanya pas mau ke Surabaya, dia baby ya dijak. Bawa duren ya. Yuk, Aku keluar ya. loh, berdoa dulu ini mau ditutup ini. Berdoa dulu, Ci. Ya, aku Ini keluar sudah mau dulu ditutup ya. ini. Ya, Sampai ketemu besok. Iya, Ci. Iya, Tuhan Ya, berkati. sampai ketemu besok. Oke, dah. Iya, Ciani. Nah, ya. Oke. Silakan Pak Erik. Ya, sebelum kita berdoa untuk penutup ya, kita ya lihat terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa open cam-nya, Pak Eko. Ayo wajahnya di mana wajahnya? Aku ingin lihat wajahmu. Ku rindu melihat wajahmu. Belum di unmute Pak Eko, ayo. Bu Eva juga, silakan. Ini Pak Yusuf ingin kenalan sama Bu Eva ini. Padahal Iya. nggak pernah join Erik. Bu Eva ya. Iya. Saya off kamera sih, soalnya sih ada pesanan. Oh iya. Ya, lanjut Bu Iya. Eva. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke ya, kita lihat lebih dahulu biar kita terus semangat di dalam doa terus ya. Keluarga satu, be strong in the In the Lord. Lord. be strong in the Lord. Keep strong on in praying. Haleluya. Ya, nah, mungkin ada teman-teman yang mau minta bantuan doa. Semua didoakan biar sehat. Oke. Pak Yusuf aja ya yang mimpin doa ya. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Tuhan telah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk sharing bersama, berdoa bersama-sama. Oh, Tuhan, Engkau tolong lindungi sertai kami satu dengan yang lain sebelum kami beraktivitas pada hari ini.
Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkau akan memampukan dari setiap anggota saat teduh pada hari ini. Biarlah mereka beraktivitas di bawah pimpinan Roh Kudus untuk tetap memuji dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Yesus. Saya berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang lagi kuatkan pertama untuk mampukan dan kuatkan dia supaya semakin hari semakin dipulihkan. Terpuji-pujilah Bapa di surga, biarlah kiranya rahmat dan damai sejahtera senantiasa menolong memberkati setiap anggota kami. Supaya Tuhan mengenai sisa supaya dia dapat dipulihkan secara total hari umur yang ada pada payudaranya. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi supaya rencana dokter untuk mengoperasinya biarlah kiranya sebelum dijamu oleh tangan dokter kuasa ilahi boleh menghampiri supaya dia dibebaskan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini akan berdoa satu dengan yang lain yang kami semua dalam tangan Tuhan dari setiap anggota saat teduh pagi hari ini yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau berkati mengurapi mereka dengan kuasa Kristus Yesus supaya mereka beraktivitas di bawah kuasa. Terima kasih Tuhan. Puji-puji nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kapan Pak Amin. Yusuf, Pak? Ini. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Selamat Ya, sampai bekerja. ketemu besok. Sampai Tuhan ketemu Yesus besok. memberkati ya. Ya, Tuhan berkati. Semuanya. Sampai ketemu besok. Thank you semuanya. Ya, Tuhan berkati Ya. semua. Saya tutup ya, makasih.